Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi din ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhawat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadits dalam hal tarbiyah dan manhaj, pendidikan dan manhaj, karya Syekh Abdul Aziz, Dr. Abdul Aziz As-Sadhan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis keempat. Kita sudah menyebutkan beberapa faidah dari hadis tersebut. Tapi sebelum kita lanjutkan faidah-faidah tersebut, ada baiknya kita baca secara singkat hadisnya biar jelas ya. Berkata Syekh Hafizahullah, an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala, dari Malik bin Al-Huwairits semoga Allah meridainya, ia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun muttaqaribun. Aku atau kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami para pemuda yang umur kami saling berdekatan. Fa aqamna 'indahu 20 yawman wa lailah. Lalu kami pun tinggal di sisi beliau selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penyayang dan lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana aw qad ishtaqna sa'alana amman tarakna ba'dana. Maka tatkala beliau menyangka bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, maka beliau pun bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka fa'akhbarnahu, maka kami pun kabarkan itu kepada beliau. Qal, lalu beliau pun bersabda, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum, ajarilah mereka. Wa'muruhum, dan perintahkanlah mereka. Wa dzakara asya'a ahfazuha aw la ahfazuha. Kata Malik, beliau menyebutkan beberapa perkara yang aku hafal dan tidak aku hafal. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Dan jika sudah masuk waktu salat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ini hadis riwayat Bukhari. Jelas Bapak-bapak ya, hadisnya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita menyebutkan faidah, melanjutkan faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Terakhir kita sampai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum. Jadi setelah Malik bin Al-Huwairits berkata, Nabi tatkala mengetahui bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau pun bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan, bagaimana keadaan keluarga yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkan kepada beliau, lalu beliau pun bersabda, irji'u ila ahlikum, kembalilah kepada keluarga kalian. Fihi, dalam sabda Nabi beliau ini terdapat pelajaran hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala i'ta'i kulli dhi haqqin haqqah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran semangatnya Nabi dalam memberikan hak kepada setiap orang yang mempunyainya, yang memilikinya. Semangat Nabi dalam memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya. Artinya setiap orang punya hak, hendaknya diberikan haknya. Ya, contohnya di sini yaitu siapa? Kira-kira siapa? Kata Nabi, kembalilah keluarga kalian. Keluarga. Ya, jadi keluarga kita
punya hak terhadap diri kita, sebagaimana kita juga punya hak terhadap keluarga kita. Nah, di sini Nabi nyuruh pulang karena keluarga mereka, keluarga Malik bin Al-Huwairits dan teman-temannya punya hak terhadap Malik bin Al-Huwairits dan teman-temannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak, yang namanya belajar ini dianjurkan, diperintahkan, tapi jangan lupa hak keluarga. Jadi jangan mentang-mentang saya kan belajar itu, belajar agama ini amalan yang mulia, jihad di jalan Allah, tapi keluarga ditinggalkan, tidak dikasih nafkah, tidak dikasih uang, sehingga akhirnya kelaparan. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ya, itu dalam belajar, begitu juga dalam hal dakwah. Jangan sampai seorang dengan alasan dakwah meninggalkan keluarganya terlantar. Nggak boleh Bapak ya. Jadi lebih utama menafkahi keluarga. Kecuali dan sebenarnya untuk zaman sekarang kalau seorang tinggal di rumah menafkahi keluarga plus belajar agama ini sudah mudah. Ya, kalau zaman dahulu memang harus safar jauh. Kalau sekarang mudah, maka nggak ada alasan seorang meninggalkan keluarganya tidak diberi nafkah. Ya, harus hak keluarga harus kita tunaikan. Ya, kecuali sekali lagi kalau memang pihak keluarganya sudah rela. Dan gini Bang udah pergi aja Bang belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun silakan. Nanti kalau udah ilmunya cukup baru pulang lagi. Sayalah yang nanggung nafkah anak kita misalkan. Nah, kalau istri sudah begitu, boleh tidak suami pergi? Boleh, ya, itu boleh. Kalau memang suaminya kuat. Ya, kalau lama-lama jauh dari keluarga, ya ini juga ya, bahaya juga ya. Tapi ada bapak-bapak ya, yang seperti itu ada. Ada seorang ustadz ini, dia meninggalkan istrinya 4 tahun belajar di Yaman. Dia meninggalkan istrinya 4 tahun, bayangkan. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, namun istrinya gitu. Dan istrinya mendukung suaminya belajar. Nah, akhirnya udah 4 tahun pulang juga akhirnya, alhamdulillah. Dan bisa kembali lagi berkumpul sama keluarganya dan dakwah di tempat tinggalnya. Nah, kalau memang seperti itu, luar biasa. Dan istri pun dapat pahala. Iya, mengorbankan dirinya, anaknya, ngurus anaknya, terus gimana, cari nafkah demi itunya. Nah, itu dapat pahala. Ya, ini jadi kembali lagi, hendaknya seseorang menunaikan hak orang yang memiliki hak tersebut, entah keluarga kita, teman kita, dan semacamnya. Lalu kita lanjutkan. Sabda Nabi, fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Lalu beliau setelah menyatakan, kembalilah kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, wa'allimuhum, dan ajarilah mereka, wa muruhum, dan perintahkanlah mereka. Wa dzakaru asya'a la ahfazuha aw la ahfazuha. Beliau menyebutkan beberapa perkara yang aku hafal dan tidak aku hafal. Nah, di sini Nabi nyuruh tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, dan perintahkanlah mereka. Nah, fihi dalam kalimat tadi terdapat pelajaran anna ala talibil ilm an yu'na bi ta'limi ahli. Hendaknya bagi pencari ilmu, penuntut ilmu itu siapa Bapak? Setiap muslim, kita semua penuntut ilmu nih. Nah, hendaknya bagi penuntut ilmu, pencari ilmu, memperhatikan pengajaran keluarganya. Artinya hendaknya dia memperhatikan bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana pendidikan keluarganya, seperti apa kualitas keilmuan mereka. Harus memperhatikan pengajaran terhadap keluarganya, ya. Karena Nabi nyatakan tadi apa? Tinggallah bersama mereka, lalu apa? Ajarilah mereka, ya. Jadi hendaknya bagi kita semua nih, kita penuntut ilmu kan? Kita semua penuntut ilmu, pencari ilmu. Hendaknya di samping kita mencari ilmu, perhatikan juga keadaan keluarga kita. Fahum aulan nasi bidzalik. Merekalah orang yang paling pantas mendapatkan pengajaran. Kenapa? Lihaqqihim alai. Karena hak mereka terhadap diri kita, terhadapnya. Ini Bapak-bapak, ini penting ya. Jangan sampai kita sibuk membuat diri kita pintar, ngerti ini dan itu, sedangkan orang terdekat dengan kita tidak ngerti apa-apa. Jangan seperti itu. Ya, harus luangkanlah waktu sejenak untuk mengajari anak istri atau diskusi lah. Jadi ketika pulang pengajian, misalnya kalau memang istri nggak ikut, ngobrol. Oh, tadi saya dapat faidah ketika taklim, pembahasannya tentang
ini hendaknya seorang muslim menunaikan hak orang yang memiliki hak. Harus dibahas. Seperti apa contohnya? Contohnya begini. Terus gimana kalau kejadiannya begini? Oh gitu. Wah. Nah, kalau misalkan suami istri pembahasannya seperti itu, luar biasa. Hidup rumah tangganya kan tenang. Tapi kalau yang dibahasnya, Bang, tetangga itu udah punya kulkas nih. Masa kita nggak punya kulkas? Udah dibilang kulkas, Bang, tetangga udah punya mobil nih. Masa kita nggak punya mobil? Kalau kayak gini terus, bagaimana kehidupan rumah tangga? Kan sempit ya rasanya. Ya itu ya Bapak ya. Jadi hendaknya kita semua penuntut ilmu memperhatikan pengajaran terhadap keluarga kita. Mereka lebih pantas dibandingkan orang lain ya. Karena mereka punya hak terhadap diri kita. Bahkan kata para ulama, di antara kan kewajiban hak istri terhadap suami yaitu mempergauli istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik, dengan ma'ruf. Apa itu pergauli dengan baik dan ma'ruf? Kata para ulama, di antaranya istri berhak mendapatkan pengajaran masalah agama. Suami wajib ngajari istri agama, sholat, tauhid, fikih ibadah dan semacamnya. Terus gimana kalau suami nggak bisa? Berarti suami harus cari guru untuk ngajari istri. Kalau suami tidak mau ngajari istri begitu dan tidak juga mencarikan guru, bahkan menghalangi istri dari belajar, berarti suami akan nanggung dosa. Kalau si istri nanti tidak ngerti ibadah yang benar, suami akan nanggung dosa. Maka jangan sampai kita menghalangi orang dari ilmu. Kalau ada orang Bapak-bapak, dia nggak belajar, nggak minat belajar, atau dia belajar minat belajarnya kurang, tapi dia masih suka ngeliat orang belajar, ini masih baik. Tapi kalau orang sudah tidak belajar, tidak minat belajar, bahkan menghalangi orang lain dari belajar, oh ini iblis namanya. Iyalah, menghalangi orang dari ilmu kan, ya kan, bahaya itu. Ya, jelas Bapak. Ya, kita lanjut sini, kata Syekh ini menyebutkan ucapan Imam Bukhari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Babu ta'limi rajuli amatahu wa ahlahu. Bab pengajaran seseorang terhadap budaknya dan keluarganya. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bab tentang pengajaran seorang suami terhadap budaknya dan keluarganya. Tsumma saqa isnadahu ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Lalu Imam Bukhari menyebutkan sanad hadis tersebut dalam bab tersebut kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Abu Musa al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau menyebutkan hadisnya nih. Bab apa tadi? Bab pengajaran seorang suami terhadap istri dan terhadap budaknya dan keluarganya. Setelah judul bab disebutkan hadisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Talathatun lahum ajron." Ada 3 orang yang akan mendapatkan 2 pahala. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 orang kata Nabi yang akan mendapatkan 2 pahala. Siapa itu? Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari 3 orang itu, seseorang dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Seorang dari ahli kitab Yahudi dan Nasara yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang dapat 2 pahala. Dia beriman kepada nabinya. Contohnya beriman kepada Nabi Isa atau beriman kepada Nabi Musa dan juga beriman kepada Nabi Muhammad. Maka dia dapat 2 pahala. Ini orang pertama. Wal 'abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Yang kedua, orang yang dapat pahala 2 pahala, seorang hamba sahaya, budak, jika dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Jadi kalau ada seorang budak, dia beribadah kepada Allah, hak-hak Allah dia tunaikan dan hak tuannya dia tunaikan, maka dia dapat 2 pahala. Nah, ini keutamaan seorang menjadi budak yang seperti itu ya, yang taat kepada Allah dan taat kepada tuannya. Ini orang kedua.
Wa rajulun kanat 'indahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha. Dan orang ketiga yang dapat 2 pahala adalah seseorang yang punya budak wanita. Dia mengajarinya, dia mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Dia juga mengajarinya, mengajari si budak ini dan mengajarinya dengan sebaik-baik pengajaran. Tsumma a'taqaha. Setelah dididik dengan baik, diajari dengan baik, lalu dimerdekakan. Fatazawwajaha. Lalu setelah itu dinikahi. Falahu ajron. Maka orang tadi dapat 2 pahala. Jelas bahwa orang 3 ya. Jadi seorang punya budak perempuan, dia didik dengan baik, diajarkan adab, diajarkan tentang tata krama sampai dia pintar, lalu diajari ilmu agama sampai dia ngerti agama, ngerti akidah yang baik. Nah setelah itu dibebaskan. Setelah dibebaskan dinikahi. Maka orang seperti ini dapat 2 pahala ya. Hanya ada istilah dibina, setelah itu dibini. Ya, ini ya, dapat 2 pahala ya. Tapi sayangnya zaman sekarang tidak ada budak ya. Jadi ini berlaku kalau memang ada perbudakan. Misalkan di zaman dulu ada ya. Dan saya dengar di zaman sekarang pun di daerah Afrika masih ada katanya. Daerah entah di daerah Mauritania atau mana gitu. Jadi masih ada perbudakan. Tapi itu udah sulit sekali ditemui. Jadi cuman di daerah mungkin agak pelosok lah. Maka kalau memang ada seperti itu, seorang punya budak diajarkan dengan baik, dididik dengan baik, lalu sampai dia udah ngerti, dimerdekakan, lalu dinikahi. Maka orang seperti ini dapat 2 pahala. Kenapa dimerdekakan? Kenapa? Ya justru itulah utamanya. Utamanya seperti itu. Jadi karena apa? Seorang kalau punya budak itu kan istilahnya punya aset harta. Bagi orang Arab zaman dahulu, bukan Arab aja, dulu Persia, Romawi, budak itu sesuatu yang biasa. Itu aset. Banyak budak, banyak aset kekayaan. Nah, kalau seorang merdekakan budak, ada kalau orangnya bakhil, pelit, ada perasaan apa? Hartanya berkurang saya kan. Nah, makanya Islam tuh menganjurkan untuk memerdekakan budak. Demi itu, pertama menyelamatkan seorang dari perbudakan, terus kedua juga dalam rangka itu supaya seseorang itu bisa merasakan nikmatnya sebagai orang merdeka gitu. Gimana cara membebaskan budak itu? Langsung aja, oh kamu saya bebaskan, bisa gitu. Iya cukup. Tidak perlu surat hitam. Oh perlu. Ada syarat-syarat lain tak? Oh nggak ada. Oh kalau maksudnya syarat pada budaknya harus orang yang memang layak dimerdekakan. Ya artinya gini. Karena bisa jadi ada budak nih, ketika dia menjadi seorang budak, dia taat sama Tuhannya, taat, ibadahnya rajin. Setelah dimerdekakan, wah bebas maksiat. Karena saya nggak udah punya Tuhan lagi kan, wah saya bebas melakukan apa aja. Nah kalau ada budak seperti ini jangan dimerdekakan kata para ulama. Ya jelas Bapak ya. Tapi bukan berarti Islam menyuruh istilahnya mengungkung kemerdekaan seorang, enggak. Artinya dilihat kondisinya. Lihat orangnya, kalau emang orangnya ini layak dimerdekakan, merdekakan. Ya. Tapi udah dibebaskan dari Ustaz. Yang mana? Itu udah dibebaskan dari. Yang mana? Budak tadi. Itu mengajarkannya negatif dia. Oh nggak bisa apa-apa lagi Tuhannya. Oh, nggak Bisa apa lagi kalau dari mereka kan enggak. Tapi kalau dia masih jadi budaknya dia berhak memberikan teguran atau hukuman. Ya tapi tentu saja tidak dengan pukulan. Nah inilah mulianya Islam. Walaupun budak Bapak, jangan dibayangkan seperti budak di zaman penjajahan bangsa Eropa. Kalau budak di zaman penjajahan bangsa Eropa, budak itu seperti hewan, ditendang, dipukul, bahkan ada sebagian dibuang ke laut. Ternyata itu orang-orang kafir Eropa begitu. Kalau dalam Islam nggak seperti itu. Budak itu harus diperlakukan seperti saudara kita, sama makannya sama seperti kita, pakaian sama seperti kita. Cuma bedanya dia kerja sama kita dan tidak dapat upah, itu aja. Beda dengan kuli. Kalau kuli memang dia harus dapat upah kan. Tapi kalau budak cuma dia berhak mendapatkan makan, minum, pakaian. Kalau seorang tuan nih tidak memberikan hak itu, maka dia dosa. Kalau dia sampai menamparnya, budak ini dimerdekakan. Iya itu. Budak dalam Islam seperti budak di zaman penjajahan. Beda, sangat beda sekali ya. Kalau saya pernah lihat itu di film dokumenter, yaitu ada ini orang-orang Afrika dalam posisi sujud gitu. Lalu ada gambarnya bule nih, ada fotonya. Jadi ada sipir polisi nginjek kepalanya.
Ada fotonya. Bagaimana seorang manusia diperlakukan rendah sekali. Dalam Islam nggak boleh. Pertama, sujud itu hanya pada Allah. Ini udah sujud mana? Dan setelah itu diinjak pula kepalanya. Naudzubillah min dzalik. Itu tercela ya. Kalau dalam Islam tidak seperti itu. Ya, itu kita lanjut lagi. Wasyahid minal hadits, yang menjadi titik pembicaraan dalam hadis qauluhu, yaitu sabda Nabi tadi, wa rajulun kanat indahu amatun fa'addabaha, yaitu seseorang yang punya budak perempuan lalu dia didik. Nah, ini yang jadi titik pembicaraan dalam hadis tadi. Fa idza kana rajul, perhatikan Bapak, Ibu-ibu, perhatikan nih, ini penting nih. Fa idza kana rajulu yu'jaru fi ta'limi amatihi, fa kaifa bi ta'limi auladihi wa ahli baitihi. Kalau seseorang mendapatkan pahala gara-gara mengajari budaknya, tadi kan dapat pahala kan, ngajar budaknya. Pahalanya berapa? Nah, kalau seorang pria, seorang suami mendapatkan pahala gara-gara mengajari budaknya, maka bagaimana pula kalau dia mengajari anaknya dan keluarga yang ada di rumahnya? Kira-kira dapat pahala tidak? Oh, pahalanya lebih besar lagi. Maka jangan sampai kita melalaikan ini aset kita. Jadi anak-anak kita ini aset kita, Bapak-bapak ya. Kalau kita mendidiknya dengan baik, itulah yang akan menjadi amal jariah bagi kita. Jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu? Ya. Bisa termasuk kalau segini, misalnya kita berkeluarga gini kan ada pembantu dari kecil, misal dari umur dari SD gitu, dia bekerja sama kita, tinggal sama kita, dan kita istilahnya kita didik lah dalam agama gitu, sampai dia menikah lagi baru dia keluar dari rumah kita itu, apakah termasuk juga kita itu? Pembantu. Iya. Jadi pembantu ini artinya kan bukan mahram bagi kita kan, maka nggak boleh campur, harus dipisah pastinya. Tapi kalau didik dapat pahala. Kita misalnya kita punya anak angkat, ya nggak mesti pembantu ya, anak angkat kita, misalkan ada anak terlantar kita jadikan anak angkat. Ya, kita didik dia, kita biayai pendidikannya sampai dewasa, sampai dia jadi orang yang soleh, kita dapat pahala juga. Dua juga. Iya, pahala bukan dua, pahala jariah juga. Kalau dia melakukan kebaikan, pahalanya ngalir ke kita. Perlu dinikahi Ustaz? Boleh juga. Kalau Bapak nggak boleh. Semangat Pak Rawi. Besar pahalanya Pak itu. Dia kan sama dari budak ya. Kalau itu kan budak Pak, tapi kalau ini kan bukan budak kan. Ya, tapi kalau dinikahi boleh juga. Ya boleh. Ya, anak angkat beda dengan anak kandung. Ya, jadi boleh-boleh aja. Jadi nggak ada hubungan mahram. Jadi boleh dia dinikahi. Tinggal lihat ini aja maslahat mudaratnya. Bisa jadi iya memang asalnya halal, tapi nanti timbul ini enggak keributan enggak di masyarakat gitu kan. Dikiranya nanti apa gitu kan. Tapi kalau memang masyarakat perlu diberitahu dengan cara dinikahi, nggak masalah. Mungkin masyarakat yang anggap anak angkat kan udah seperti anak, nggak boleh nikahi. Maka kalau memang untuk menghilangkan penilaian salah seperti itu, nggak apa-apa seorang nikahi, supaya tahu bahwa itu dihalalkan. Ini lagi Ustaz, Ya. kita punya anak angkat. Waktu kecil dia kita dukung-dukung, kita sayang-sayang. Setelah dewasa, dia kan bukan muhrim kita. Iya. Itu kan nggak boleh kan? Iya. Haram hukumnya. Orang rumah kita misalnya, istri kita, kita ambil anak angkat yang bukan Laki-laki, laki-laki. iya. Waktu kecil kita sayang-sayang, kita dukung-dukung, kita apa-apa. Setelah dewasa kalau kita apa kan dia haram jadinya. Iya, maksudnya nggak boleh berduaan dengannya, nggak boleh bersentuhan, dan nggak boleh itu Pak. Tapi kalau maksudnya dia berkunjung, apa salah? Ya, jadi kalau kita berkunjung Ini satu rumah. satu rumah harus dipisah berarti, jangan bercampur. Artinya dia punya ruangan khusus dan tidak bebas masuk keluar ruangan keluarga bapak berarti, karena itu kan mahram. Ya. Iya, kecuali kalau dia budak. Kalau budak itu sama seperti istri, cuman bedanya tadi sekali lagi dia posisinya kerja ke kita ibaratnya gitu. Tapi dia boleh campur kumpul gitu. Tapi kalau pembantu itu bukan seperti mahram, maka nggak boleh kita bercampur, harus terpisah. Tapi Ustaz, misalnya saya angkat anak angkat laki-laki gitu kan masih kecil misalnya, kan perlu dirawat sama istri juga. Ya nggak masalah. Tapi kalau nanti sudah balik, dia harus dipisahkan. Udah ada rasa gitu. Nggak,
istri harus menutup aurat di hadapan dia, nggak boleh tampak aurat. Kalau masih kecil nggak apa-apa. Kalau kecil nggak apa-apa. Sebenarnya bukan ketika balik, keliru sebenarnya. Kalau sudah dia mumayyiz, Sudah tahu. dia sudah tahu oh ini cantik, ini enggak. Nah, kalau gitu udah nggak boleh seorang anak masuk ke tempat perempuan. Kalau udah ngerti ini cantik atau enggak. Tapi kalau masih umur 6, 7 insya Allah belum tahu. Ya tidak, kalau 6, 7 tahun kan masih polos ya. Kalau Irwan ini umur berapa? Udah ngerti cantik Irwan. Kalau udah ngerti berarti jangan masuk ke tempat ibu-ibu ya. Tapi kalau belum ngerti nggak apa-apa masih masuk. Ya jelas bapak-bapak. Kita lanjutkan, kita selesaikan ya. An Aliin, kata Syekh sini, an Aliin radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala, dan dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, terkait firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Nah, Ali bin Abi Thalib berkomentar atau mengomentari ayat ini. Ia berkata, alimu au ahlikumul khaira, maksud jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, maksudnya ajarkanlah keluarga kalian kebaikan. Jadi cara kita melindungi keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari neraka dengan cara apa? Ajari kebaikan. Apa maksud kebaikan? Ilmu agama. Inilah caranya. Ya, jadi kalau kita ingin melindungi keluarga kita, kita seorang suami wajib melindungi keluarganya dari neraka. Maka caranya bagaimana? Ajari agama. Ya, cuma Bapak, kebanyakan orang zaman sekarang lebih memperhatikan gimana nanti makannya istri, gimana makannya anak, tapi nggak mikir nih akhiratnya bagaimana. Gimana pendidikan anak saya nanti, anak saya kalau nggak kuliah bagaimana ya? Tapi nggak dipikirkan nanti anak saya masuk surga atau neraka. Nah ini keliru. Ya, pendidikan agama harus lebih diutamakan daripada pendidikan dunia. Tapi bukan berarti pula bapak, ibu-ibu, bukan berarti pula anak ini harus mengikuti jurusan agama. Nggak ada kewajiban gitu. Mesti nanti SMP pesantren, SMA pesantren, kuliahnya kuliah agama, enggak. Yang penting anak ini dididik dengan pendidikan dasar, di mana dia bisa tahu akidah yang benar apa, ibadah yang benar bagaimana. Kalau udah diajarkan itu udah cukup. Tapi kalau dia mau lanjut lagi yang lebih tinggi, itu udah bagus juga. Jelas Bapak ya? Jadi walaupun anak belajar di sekolah SMP, SMA umum, tapi dia dididik akidah yang benar, cara ibadah yang benar, itu cukup. Nggak mesti masuk pesantren, kecuali kalau kita memang tidak punya ilmu, tidak punya waktu, ya sudah, taruh aja di pesantren. Jelas Bapak? Dahulukanlah ilmu agama Bapak, karena sekali lagi anak ini aset. Dialah yang akan istilahnya membantu kita kalau kita sudah masuk kubur. Kita mau apa lagi coba? Harta kita nggak bawa, ya kan? Amal sudah berhenti. Maka itulah yang jadi aset kita. Kita dikubur membutuhkan bantuan, nah itulah lewat amal seorang anak mengalir ke kita. Terus. Jelas Bapak? Ya, kita lanjutkan lagi. Wa qala al-Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik berkata, Imam Malik semoga Allah merahmatinya, ia berkata, kana salaf. Ini contoh bagaimana para ulama mendidik anak mereka. Kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Kata Imam Malik, salaf dahulu, salaf itu siapa? Para orang-orang terdahulu, maksudnya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Salaf, mereka orang-orang salaf, para ulama salaf mengajari anak-anak mereka tentang cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak mereka surat Al-Quran. Salaf, para ulama salaf terdahulu, mereka mengajari anak-anak mereka tentang cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka satu surat Al-Quran. Jelas Bapak maksudnya? Saya ulang ini. Para salaf mengajari anak-anak mereka tentang cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka surat Al-Quran. Artinya begini, kita pernah tidak ngajari anak kita membaca surat Al-Quran? Pernah kan? Al-Fatihah kan? Artinya penting tidak? Mengajari anak surat Al-Quran penting kan? Nah, begitu pula para ulama salaf mereka merasa atau memberikan perhatian tentang cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka ajari anak-anak mereka.
sebagaimana mengajari anak mereka surat Al-Quran ini penting, begitu juga mengajari anak mereka tentang cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Wahai anakku, Abu Bakar ini seorang sahabat Nabi, dia begini, diajar supaya cinta. Artinya di sini para salaf dahulu benar-benar mendidik, menanamkan akidah kepada anak mereka, begitu memberikan perhatian yang besar untuk menanamkan akidah, sebagaimana mereka memberikan perhatian yang besar dalam menanamkan Al-Quran. Jelas Bapak maksudnya ya? Ya, jadi kita harus begitu, kita ajarkan akidah dasar kepada anak-anak kita. Contohnya kita punya anak dipanggil, nah, di mana Allah? Kan pertanyaan ringan kan? Nah, dengan ini kita ngajari dia akidah, menanamkan pengagungan terhadap Allah. Allah di mana? Nanti anak, oh di mana ya? Oh di atas arsy sana langit. Dengan gitu anak merasa, oh iya. Tapi walaupun Allah di atas, jauh di sana, tapi Allah Maha mendengar doamu. Allah Maha mendengar ucapanmu. Allah memperhatikan gerak-gerikmu. Nah ini, kita secara tidak langsung atau secara langsung mengajarkan akidah. Jadi kalau kita mau ngajari akidah, anak-anak kita, mengajarkan akidah pada anak-anak kita, gunakanlah bahasa yang sederhana. Seperti tadi Bapak. Jelas ya? Ya, jadi sekali lagi, para salaf dahulu, mereka mengajari anak-anak mereka tentang cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka surat Al-Quran. Jadi benar-benar perhatikan masalah itu, pengajaran. Wa qala Sa'id bin Al-As, lalu Sa'id bin Al-As berkata, ini juga penting Bapak, idza 'allamtu waladi al-Qur'ana wa hajjajtuhu wa zawwajtuhu faqad qadaitu haqqahu wa baqiya haqqi 'alaihi. Kata Sa'id bin Al-As, jika aku mengajari anakku Al-Quran, lalu aku menghajikannya, lalu aku menikahkannya, maka sungguh aku sudah menunaikan haknya. Tinggal hakku saja yang perlu dia tunaikan. Kata-kata yang indah nih. Kata Sa'id bin Al-As, jika aku telah mengajarkan anakku Al-Quran, jika aku telah mengajarkan kepada anakku Al-Quran, dan aku telah menghajikan dia, dan aku telah menikahkannya, maka sungguh aku sudah menunaikan haknya. Tinggal hakku saja yang perlu dia tunaikan. Nah ini Sa'id bin Al-As, dia menyatakan pertama, kalau aku sudah mengajarkan Al-Quran, lalu menghajikannya, dia dihajikan, dikasih uang haji, atau sama dianya pergi haji. Lalu saya itu menikahkannya, dicari, kamu suka sama siapa, ini udah kamu nikah. Nah kalau sudah ditunaikan ini, kata Sa'id bin Al-As, maka sungguh aku sudah menunaikan hak anakku ini. Tinggal hakku saja yang satu saat harus ditunaikan oleh anakku. Nah ini perhatikan Bapak, bagaimana perhatian salaf para ulama terdahulu tentang pendidikan agama, pendidikan anak-anak mereka, diajarkan Al-Quran, dihajikan dan dinikahkan. Jelas Bapak-bapak? Ya, atau ada yang ini mau kita bahas tentang ini? Kita selesaikan aja lah, tanggung sedikit lagi. Wa qauluhu, lalu sabda Nabi setelah Nabi menyuruh Malik bin Al-Huwairits untuk pulang ke rumah, tinggal bersama keluarga mereka, lalu ajari mereka, perintahkan mereka, lalu Nabi pun berkata, sallu wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fihi, dalam sabda Nabi ini terdapat pelajaran ta'limul ilmi bil qawli wal fi'l. Mengajarkan ilmu itu dengan perkataan dan perbuatan. Nabi mengajarkan salat bukan cuma dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Makanya kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi praktekkan, para sahabat melihat. Maka Bapak-bapak, kalau kita pengen anak kita rajin sholat, kitanya harus sholat. Jadi kalau bapaknya nggak rajin sholat, kamu malas sholat. Apa aja lo malas sholat. Saya kira-kira dengarin, nggak akan dengar ya. Maka kita kalau mengajari sesuatu, kita praktekkan terlebih dahulu ya. Waqauluhu, lalu sabda Nabi, Fa'idha hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Jika telah masuk waktu salat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaknya orang yang paling besar di antara kalian menjadi imam. Fihi, dalam sabda Nabi ini terdapat keterangan azimu naf'il ilmi ala sahibi. Besarnya manfaat ilmu terhadap orang yang memilikinya.
besarnya manfaat ilmu bagi orang yang memilikinya. Maksudnya apa? Haitsu innahu yanfa'u sahibahu fis safari wa hadari. Di mana ilmu itu memberikan manfaat kepada pemiliknya dalam safarnya. Safar artinya apa? Perjalanannya, wa hadari, dan dalam tempat tinggalnya, wa ma'a ahli, dan juga bersama keluarganya, wa fi jami'i sya'ni, dan dalam segala urusannya. Ini terdapat keutamaan ilmu. Karena kata Nabi, kalau sudah masuk waktu sholat, adzan, lalu hendaknya jadi imam adalah orang yang paling besar. Nah ini Bapak ya, jelas Bapak. Nah ini keutamaan ilmu. Dan dari ini juga, dari hadis, dari sabda Nabi ini juga terdapat faedah lain, yaitu diperintahkan, disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat, ketika kita safar, ini kan pembahasan safar kan, maka azan kita. Dan begitu juga di sini terdapat faedah lain yang nggak disebutkan Syekh di sini. Ketika yang menjadi imam di sini disebutkan oleh Nabi, yaitu orang yang paling besar, paling tua. Loh, kenapa paling tua? Bukan yang paling fasih, bukan yang paling alim. Kira-kira kenapa nih? Kok Nabi nyatakan paling tua di antara kalian? Apa rahasianya? Kenapa tidak dikatakan yang paling bagus bacanya, paling berilmu? Kenapa? Karena di sini disebutkan hadis, kami ini para pemuda yang umur kami ya sama. Artinya kualitas ilmu mereka hampir sama. Makanya Nabi katakan yang jadi imam di antara kalian yang paling tua. Jelas Bapak ya? Ya, dengan ini kita sudah selesai dari hadis ke-4. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis ke-5. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan dan bisa kita sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Biar.